A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa di rumah dan jamaah yang ada di studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini berjumpa kembali bersama saya Muhammad Ajib dalam program kesayangan kita KMK, kajian malam Kamis yang diselenggarakan oleh Rumah Fikih Indonesia dan bekerjasama dengan Majelis Ta'lim Darul Ulum. Para pemirsa dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali pengajian atau kajian tentang tema yang sudah ditentukan oleh panitia, dan insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas mengenai tema mengikuti pemahaman sahabat. Nah, ini maksudnya apa? Mengikuti pemahaman sahabat. Apakah kita tidak usah mengikuti 4 madhab, langsung ikut sahabat saja atau bagaimana? Insya Allah pada malam hari ini akan dibahas tuntas oleh 2 narasumber kita. Yang pertama tentu adalah Ustadz Ahmad Sarwat LCMA, beliau sedang dalam perjalanan, insya Allah datang. Kemudian yang kedua, narasumber kita yang kedua adalah Ustadz Isnan Ansori LCMA. Mari kita langsung sapa sejenak beliau. Assalamualaikum Ustadz. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah, ini sambil menunggu Ustadz Sarwat, alhamdulillah beliau sudah datang, kita baru mulai. Silakan, ahlan wa sahlan Ustadz. Baik, kita langsung mulai saja. Tema besar kita adalah mengenai mengikuti pemahaman sahabat. Nah, ini maksudnya apa Ustadz dengan tema yang seperti ini? Latar belakangnya apa ini? Kenapa kita harus membahas mengikuti pemahaman sahabat? Silakan Ustadz Isnan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Ahmad Sarwat yang alhamdulillah sudah bisa bersama kita semua di sini, dan tentu Bapak-Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan tentang atau tema yang tadi disampaikan oleh host kita, yaitu mengikuti pemahaman sahabat, sebenarnya ini hampir mirip ya dengan kita membahas suatu istilah yang juga cukup populer pada masa-masa sekarang ini, yaitu seperti misalnya mengikuti atau merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Karena biasanya saudara-saudara kita yang kemudian sering mengatakan ya kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mereka juga mengatakan begini, setiap umat Islam yang berafiliasi kepada Islam itu tentunya pasti akan berpegang kepada yang namanya Al-Quran dan Sunnah. Tapi akhirnya mereka katakan tentu kembalinya mereka kepada Al-Quran dan Sunnah ini bisa jadi kemudian kembali dalam arti yang keliru. Maka kemudian ada semacam metode yang mereka sampaikan, yaitu dengan berpegang kepada atau dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tetapi menggunakan metode para sahabat. Inilah orang-orang yang dianggap selama di dalam beragama. Tapi yang menjadi masalah adalah sebenarnya apa yang dimaksud dengan pemahaman sahabat ini? Nah, kalau misalnya yang dimaksud dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tidak memakai ilmu alatnya, tidak menggunakan ilmu tafsir yang benar dan seterusnya, tentu ini yang sering banyak dikritik kepada ulama karena akhirnya melahirkan pemahaman yang liar. Tapi dengan perkataan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah menggunakan pemahaman sahabat, tapi dengan makna pemahaman sahabat yang masih ambigu, ini juga masalah juga. Karena rupanya yang namanya pemahaman sahabat pun kadangkala banyak yang tidak memaknai atau tidak memiliki pemahaman yang baik tentang makna pemahaman sahabat. Tapi di antara para sahabat juga nanti ada khilafiyah Ustaz ya. Nah, itu salah satu pembahasan nanti ya. Oke. Jadi intinya pada malam hari ini kita ingin mengupas tentang sebenarnya apa sih itu madhab sahabat ya. Apakah 4 madhab itu berbeda dengan madhabnya sahabat atau tidak? Nanti mungkin kita akan bahas poin per poin Ustaz, insyaallah ya. Ini kita bertanya dulu kepada Ustaz Sarwat, bagaimana Ustaz pandangan antum tentang tema kita pada malam hari ini mengenai pemahaman sahabat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang hidupnya pernah ketemu dengan Nabi,
dalam keadaan dia masuk Islam, walaupun mungkin sebelumnya belum beragama Islam gitu ya, atau boleh jadi tadinya malah memusuhi Rasulullah, tapi kemudian sempat dia masuk Islam, lalu bertemu dengan Rasulullah, dan wafatnya dalam keadaan Islam. Harus dalam Jadi keadaan ada Islam. tiga poin penting itu ya, ketemu langsung, dalam keadaan sudah beragama Islam, ya. dan akhir hayatnya itu nggak Masih sempat Islam. murtad, ya. Matinya dalam keadaan Kalau akhir hayatnya murtad tidak karena termasuk ada juga sahabat satu dua sahabat Nabi itu yang murtad. Waktu hijrah ke Habasyah itu ada beberapa yang malah pindah ke agama Kristen. Ya. Gitu ya. Padahal dia dari Mekah itu kan dipaksa untuk murtad. Ya. Dipaksa murtad, dia masih kuat, malah hijrah ke Habasyah, sampai Habasyah malah murtad gitu ya. Itu pengertian sahabat. Nah, siapakah para sahabat itu? Di dalam Al-Quran sudah disebutkan, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalallahu sakinata 'alaihim, dan seterusnya. Laqad radiyallahu, Allah sudah meridhoi mereka. Ya, dalam ayat yang lain nanti juga disebutkan radiyallahu anhum wa radu anhu. Jadi mereka yang pernah ketemu Nabi itu dapat gelar sahabat dan dapat julukan sebagai orang yang radhiyallahu anhu. Allah meridhoi mereka, meridhoi mereka. Nah, tetapi yang menjadi konsentrasi kita ini bukan siapa itu sahabat dan bagaimana gelarnya, tapi pemahaman sahabat atas ajaran Islam, baik itu yang bersumber pada Quran ataupun pada hadis Nabi sendiri. Itu bagaimana para sahabat kemudian memahaminya. Nah, inilah yang menjadi sebenarnya juga salah satu di antara sekian banyak masodir, sumber-sumber dalam agama Islam. Contoh sederhananya begini misalnya, di zaman Rasulullah syariat itu belum selesai. Belum selesai itu maksudnya justru lagi di off gitu. Sholat tarawih contohnya. Sholat tarawih itu memang sudah dicetuskan oleh Nabi, tapi baru 3 malam saja, dan karena takut diwajibkan kemudian di off begitu. Di off itu maksudnya apa? Dinonaktifkan dulu sementara, ya, di silent gitu. Sampai Nabi wafat itu masih silent posisinya, masih off begitu ya. Tetapi kemudian, nah, di zaman sahabat, para sahabat itu kemudian mengaktifkan kembali, gitu ya. Diisi pulsa lagi, Ustaz. Apa? Diaktifkan lagi. Diaktifkan lagi, hidup lagi sholat tarawih itu. Bahkan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ya sebagai inisiatornya menyebutkan, ya inilah ni'matu bid'ah, ya, bid'ah yang paling paling bagus, paling baik, paling nikmat lah istilahnya begitu. Jadi mereka ini ternyata punya peranan dalam menginisiasi syariah, menginisiasi hukum-hukum syariah yang sebelumnya belum ada. Kemudian kepada mereka inilah kemudian amanah agama Islam itu dititipkan. Makanya Nabi menyebutkan alaikum bisunnati wa sunnati ashabi, ya kan? Kalian harus berpegang teguh pada sunnahku, nggak cukup hanya sunnahnya Nabi, tapi sunnahnya para sahabatku, iya kan, orang-orang yang setelah aku, karena mereka adalah orang yang dibina oleh Nabi. Jadi dengan pembinaan yang dalam, yang mantap, yang bagus, lahirlah nanti generasi sahabat yang dikatakan khairul quruni qarni. Ya, abad atau masa yang terbaik itulah masa aku. Masa aku itu maksudnya masa di mana Rasulullah dan para sahabat hidup. Ya berarti masa sahabat itulah Rasulullah dengan para sahabat itu masa generasi yang terbaik. Ke sana itulah kita semua merujuk. Jumlah sahabat itu berapa, Ustaz? Kira-kira, Ustaz? Ya, waktu itu belum ada sensus ya. Belum ada sensus yang yang resmi. Tetapi beberapa ulama mencoba menaksir gitu ya, karena memang jamun ghafir sangat banyak, tidak bisa ditulis daftar mereka dalam satu buku. Tapi perkiraan-perkiraan kasar saja, misalnya kayak As-Suyuti, Ar-Razi itu mengatakan 124.000, 114.000, pokoknya di atas 100.000 lah. Ya. Dan itu levelnya sama? Maksudnya mustahid semua atau ada orang awamnya juga? Enggak, kita kalau lagi bicara sahabat, kita belum bicara mereka mujtahid atau tidak. Sahabat tuh sederhana saja, ketemu Nabi. Ya. Mau dia orang paham atau orang nggak paham,
orang awam apa orang pinter, ya istilah kata kalangan budak-budak itu ya seperti Bilal dan sebagainya kan orang-orang yang bukan menjelekkan mereka, tapi memang bukan tipe pemikir, bukan tipe konseptor, bukan tipe ilmuwan, cendekiawan dan sebagainya kan. Berbeda ntar dengan kelas-kelas seperti Amr bin As, Abdullah bin Umar, Umar bin Khattab sendiri, Osman bin Affan, itu kan mereka levelnya memang para ilmuwan gitu. Punya kelebihan masing-masing ya, cerdik cendekia gitu kan. Nah, kalau kita menyebut kata sahabat itu tidak ada kaitannya dengan mereka ahli agama atau bukan, ulama atau bukan. Sahabat adalah pokoknya gini, orang yang ketemu Nabi gitu aja lah. Orang yang bertemu dengan Nabi tapi dia wafatnya juga dalam keadaan beriman ya. Itu pengecualian sedikit ya, karena kan ada yang matinya dalam keadaan bukan muslim gitu ya. Sahabat hidup di zaman Nabi, berarti istri Nabi itu juga bisa kita katakan sahabat Zat ya? Iya, Aisyah istri gitu ya? Nabi disebut sohabiyah. Sohabiyah, Kalau ya. wanita itu disebut sohabiyah, kalau laki-laki disebut sohabi gitu kan. Nah, jadi kan kita sering mengatakan Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ashabihi, ya, gitu kan. Ashabi itu siapa? Ya itu para sahabat. Jadi kita tuh waktu sholawat nggak lupa nyebut mereka juga yang kita sampaikan doa kepada mereka, kebaikan pada mereka. Baik, kembali lagi ke pembahasan kita tentang pemahaman sahabat. Yang dimaksud dengan pemahaman sahabat atau madhab sahabat itu sebenarnya apa, Ustaz? Ya, tadi Ustaz Ahmad Sawah sudah menyebutkan sebagai salah satu jenis dari makna pemahaman sahabat sebagai salah satu sumber di dalam pengambilan hukum-hukum Islam. Walaupun sebenarnya sih sebagai salah satu, karena dia disebut sebagai salah satu sumber dalam pengambilan hukum Islam, maka sebenarnya sahabat sebagai sosok manusia yang melihat langsung dan mendengarkan langsung bagaimana Nabi menerima wahyu, itu sebenarnya menjadi referensi bagi kita umat Islam dalam lintas ilmu dalam Islam. Nah, makanya kalau pertanyaan yang seperti yang tadi disampaikan, apa sih yang dimaksud pemahaman sahabat dan lebih jauh lagi bagaimana kita mengamalkan pemahaman sahabat? Ini perlu juga kita pahami apa makna dari pemahaman sahabat dalam lintas ilmu ini gitu. Karena rupanya yang namanya pemahaman atau pendapat atau mazhab sahabat atau perkataan sahabat dan seterusnya itu rupanya juga masuk dalam konteks ilmu tafsir, masuk dalam konteks ilmu hadis, masuk dalam konteks bahkan ilmu akidah termasuk di dalamnya, dan juga sebagai bagian dari sumber hukum Islam yang dikaji dalam ilmu usul fikih. Jadi paling tidak kalau kita mengembalikan apa yang dimaksud dengan pemahaman sahabat, empat ilmu ini sebenarnya memiliki definisi masing-masing. Apa saja itu empat ilmu itu? Misalnya dalam konteks ilmu akidah misalnya ya. Nah, ilmu akidah Rasulullah SAW itu pernah mensinyalir bahwa dan telah menginformasikan kepada kita, sataftariqu ummati ala thalathatin wa sab'ina firqah. Nah, mengatakan umatku itu terpecah menjadi 73 aliran. Yang kemudian oleh Imam Abul Hasan al-Ash'ari, kemudian oleh Imam Al-Khatib al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq, ataupun oleh Imam Abul Hasan al-Ash'ari dalam Maqalatul Islamiyin, disebutkan 73 kelompok ini semuanya dikategorikan muslim. Ya. Karena Abul Hasan al-Ash'ari menyebutnya Al-Maqalatul Islamiyin, aliran-aliran di dalam internal umat Islam. Tetapi dari 73 kelompok umat Islam ini tadi yang diselamatkan atau akidahnya itu benar, Rasul sebutkan ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu yang berkeyakinan terhadap akidahku dan para sahabat. Yang kemudian belakangan hari seperti yang disebutkan oleh Muhammad bin Sirin ataupun oleh Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya kalau kita misalnya menyebut sahabat dalam ilmu akidah, perspektif seorang muslim terhadap sahabat yang benar itu menunjukkan akidahnya benar. Makanya dalam kitab-kitab akidah, misalnya seperti akidahnya Tahawi ya. Akidah Tahawi itu disebutkan salah satu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah hubbus sahabah, cinta kepada sahabat. Jadi kalau ada misalnya seorang yang bersyahadat tapi kok malah benci pada sahabat, ya ini maka dipertanyakan akidahnya benar atau tidak. Artinya posisi sahabat dalam ilmu akidah ini sangat penting ya, bukan hanya dalam konteks hukum atau ilmu yang lain, tapi juga menunjukkan akidah yang benar. Ini yang pertama ya Ustaz ya, dalam akidah. Untuk yang dalam akidah ini apakah disepakati oleh para ulama? Semua pendapat sahabat dalam akidah itu juga diterima gitu? Ya tentunya dalam persoalan akidah yang usul, yang akidah-akidah yang pokok, semua ulama Islam tentu sepakat bahwasanya akidah para sahabat sama. Meskipun memang
bisa dikatakan terdapat juga ya beberapa perbedaan pendapat dalam masalah akidah, tapi itu furu'iyah dalam akidah. Seperti apa itu, Ustaz? Nah, misalnya dalam masalah Nabi SAW itu ketika beliau mi'raj, Ya. apakah dengan ruh dan jasad? Oh, Nah, ini kan masalah akidah. masalah akidah. Di sini Aisyah berbeda dengan sahabat yang lain. Ini sesama sahabat ini Sama ya? sahabat, tapi tidak mengeluarkan Aisyah dari Ahlus Sunnah. Oh, oke. Makanya Imam Ahmad mengatakan ikhrajun nasi minas sunnati sadid. Hmm. Mengeluarkan seseorang yang sudah menisbatkan kepada sunnah itu Ya. perkara yang besar. Ya. Oke. Tapi yang dimaksud dengan sunnah di sini bukan sunnah dalam ilmu fikih, sunnah dalam konteks akidah. Atau misalnya pendapat Aisyah juga yang menyendiri terkait dengan hadis Nabi SAW yang mana seseorang kalau dia ditangisi, meninggal dan ditangisi oleh keluarganya, ya. itu akan diazab gitu kan. si Tapi mayitnya. Aisyah menolak hadis ini gitu. Hmm. Karena beranggapan bertentangan dengan dengan firman Allah wala taziru waziratu Wizra ukhra. Nah, kalau kita katakan apakah perkara tentang azab kubur akidah? Ya akidah gitu. Tapi sahabat Aisyah, ya Aisyah sebagai sahabat yang bertemu dengan Nabi ya. Ya. Nah, di sini berbeda dengan sahabat yang lain. Nah, artinya dalam pokok-pokok akidah tentu sahabat tidak berbeda karena semuanya menerima akidah yang benar dari Oke. Rasulullah. Tapi Kecuali dalam persoalan furu'iyahnya. pemahaman atas furu'iyah akidah mungkin saja terjadi. Ini bagian yang pertama ini, Ustaz. dalam masalah Nanti masih ada yang kedua, 3 ke 4 ya. Ada 4 tadi. Ada 4 ya. Oke. Baik, Ustaz Sarwat. Mengenai pemahaman sahabat nih, Ustaz. Kadang ada orang mengatakan ya sudah kita itu kan harus berpahaman dengan pemahamannya sahabat, tidak usah lagi bermadhab gitu. Apakah pemahaman yang seperti ini mengatakan berarti madhab itu tidak mengikuti sahabat atau bagaimana, Ustaz? 4 madhab itu. Enggak, jadi gini, zaman sahabat dengan zaman 4 mazhab itu kan terpaut jauh ya waktunya gitu. Jadi ketika kita sedang berupaya untuk merujuk kepada sumber agama Islam, Ya. kalau di masa Nabi SAW itu kan ya hadis-hadis Nabi. Begitu Nabi sudah nggak ada, ya rujukan Islam tuh ya para sahabat, itu kan. Ya. Nah, ketika zaman sahabat sudah wafat, mereka ada generasi berikutnya tabiin, atba'ut tabiin gitu ya. Nah, setelah itu kan memang generasinya adalah generasi para ulama pendiri mazhab itu. Sebenarnya itu tidak bertentangan, juga tidak saling bertabrakan. Dan begini, kita ikut sahabat apa ikut Nabi sih? Nah, gitu ya. Kan pertanyaannya yang membodoh-bodohi gitu kan. Ya kalau kita mau ikut Nabi ya ikut sahabat kan begitu. Terus kita balik lagi, mau ikut Allah apa ikut Nabi? Bingung Kan lagi. itu pertanyaannya membodoh-bodohi. Ya mau ikut Allah tuh ya ikut Nabi gitu ya. Mau ikut Nabi ya ikut sahabat. Mau ikut sahabat ya ikut tabiin. Mau ikut tabiin ya ikut atba'ut tabiin. Ya mau ikut atba'ut tabiin yang ujung-ujung ntar mau ikut Allah juga. Di zaman tahun 100-an Hijriah, 200 Hijriah itu, nah itu zamannya adalah zaman 4 mazhab Jadi itu. munculnya 4 mazhab di situ, Ustaz. Iya, itu sebagai terusannya gitu kan. Nggak mungkin kan ujuk-ujuk kita bilang begini, saya tidak mau pakai mazhab. Ya. Terus mau pakai apa? Langsung sahabat. Ya. Lah terus kita kenal sahabat dari mana? Baca buku, Ustaz. Dan baca buku. Ya emang yang nulis buku itu ketemu langsung sama sahabat. Kan diriwayatkan, Melalui para ulama, ya. Sama dengan gini, saya nggak mau belajar baca Quran sama manusia-manusia zaman sekarang. Kenapa? Saya langsung mau belajar Quran sama Rasulullah. Oh. Lah terus ketemunya kapan? Gitu, seminggu sekali, seminggu 2 kali kan enggak. Mau belajar baca Quran, mau langsung kepada Rasul tuh gimana? Itu kan pertanyaan membodoh-bodohi, ya kan? Yang sebenarnya kita tuh dibego-begoin dengan pertanyaan seperti itu. Kan ada tuh orang ya suka ngomong di YouTube, suka lihat nggak tuh? Saya nggak ikut kiai, saya ikut Nabi gitu. Lalu ketemu Nabi kapan? Di mimpi? Gitu. Enggak kan? Ya nggak mungkin lah. Itu kan pertanyaan bodoh yang keluar untuk membodoh-bodohi kita. Nggak ada orang yang kiainya tuh langsung Nabi Muhammad tuh kan nggak ada. Ya kecuali siapa? Ya kecuali sahabat. Sahabat kiainya ya Nabi Muhammad kan gitu. Nah kalau nggak usah jauh-jauh lah, kelas-kelas tabiin gitu. Siapa kita sebut misalnya tabiin yang paling senior, Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin. Ibnu Sirin dan sebagainya. Mereka itu nggak ketemu langsung dengan Nabi. Ya, seorang sekelas Hasan Basri aja itu nggak ketemu langsung dengan Nabi. Kalau sampai dia ketemu, ya dia bukan tabiin. Ya dia sahabat. Nah gitu. Sekarang pertanyaan bodohnya adalah kita ikut sahabat apa ikut 4 mazhab? Itu pertanyaan membodoh-bodohi sebenarnya. Ya kalau kita ikut 4 mazhab itu kan
rujukannya ke sono juga ujung-ujungnya. Sanatnya nyambung gitu Sanatnya ya. nyambung Oke. gitu. Saya tanya, bapak-bapak di sini ikut hadis Bukhari enggak? Kalau ada hadis Bukhari diikutin enggak? Ya. Hah? Ketemu enggak sama Bukhari? Ya. Enggak. Lah ikut siapa? Ikut percetakan yang nerjemahin Sahih Bukhari? Enggak juga kan? Itu Sahih Bukhari bisa sampai kepada kita tuh jalurnya gimana? Emang Bukhari nulis buku gitu, kemudian dia WhatsApp ke kita, dia SMS, dia email ke kita, kan enggak. Bukhari itu punya murid gitu ya, muridnya punya murid lagi, punya murid lagi, punya murid lagi, terus sampai ketemu ke guru kita gitu loh. Jadi guru kita nih kalau kita belajar hadis itu ada sanatnya sampai kepada begitu kan. Maka kalau pertanyaannya kita ikut 4 mazhab, ikut sahabat gitu. Ya Anda tidak mungkin ikut sahabat kalau nggak ikut 4 para mazhab. ulama yang mazhabnya Oke. ada banyak, sebenarnya nggak cuma 4 ya, ada belasan, ada 11, ada 13, di zaman itu ada lebih. Ya. Tapi kan yang survive, yang tetap ada sampai sekarang, ada bukti otentiknya, ada riwayatnya sampai ke kita, dia tinggal 4 itu. Tinggal 4 Selebihnya ada, tapi katanya dan katanya begitu kita cari nggak ketemu gitu kan. Bahkan sudah mati, seperti mazhab Zahiri itu sudah wafat, sudah innalillahi gitu. Tapi dicoba dikuburnya, digali lagi, dihidup-hidupkan lagi, diterbitkan lagi kitabnya Ibnu Hazm Al-Muhalla. Bahkan Daudnya sendiri aja, Daud Al-Zahiri itu kan hidup di zaman 4 mazhab itu kan, itu sudah meninggal, dia tidak punya kitab dan kemudian dihidupkan kembali oleh Ibnu Hazm entah sekian ratus tahun kemudian. Ibnu Hazmnya sudah meninggal, bukunya udah hilang, sekarang baru dihidup-hidupkan kembali mazhab Zahiri gitu kan. Jadi ya ikut 4 mazhab itu sebenarnya ya ikut Rasulullah, ikut sahabat dan sama sebenarnya. Dan enaknya lagi di zaman para 4 mazhab itu, karena mereka sudah membuat buku, sudah zamannya kodifikasi, itu lebih enak. Jadi Al-Imam Syafi'i itu menyebutkan bahwa kita ini semua mengikut Allah, ikut pada Allah, ikut Rasulullah, ya ikut para sahabat juga. Ketika dia beristidlal, sumber dalilnya dari mana? Ya waqala Abu Bakar, waqala Umar, waqala Salah Utsman, satunya waqala rujukannya Ali. sahabat Iya, ya. pasti sahabat, nggak Oke, mungkin enggak. baik, kita lanjutkan yang tadi Ustaz, yang pembahasan antum tentang yang pertama tadi. Tadi antum sudah menyebutkan tentang pemahaman para sahabat dalam akidah. Selanjutnya apa lagi Ustaz? Nah, termasuk ini juga yang perlu kita pahami secara baik, istilah mazhab yang 4 ini misalnya dengan mazhab sahabat. Ya, ini dua hal yang sebenarnya berbeda juga maknanya gitu. Karena istilah mazhab itu kan sebenarnya suatu pendapat yang dinisbatkan kepada seseorang. Kalau dalam konteks seorang muslim mengikuti 4 mazhab, ini maknanya dia sedang bermazhab dalam konteks taklid kepada 4 mazhab. Tapi yang harus kita pahami, makna mazhab sahabat itu bukan seperti kita bermazhab kepada 4 sahabat gitu, atau 4 mazhab maksud saya. Tetapi makna mazhab sahabat di sini adalah sebagai salah satu dalil. Sebagai dalil. Salah satu dalil. Maka pertanyaan yang juga mungkin hampir sama dengan membedakan antara mazhab sahabat dengan mazhab 4 misalnya, kamu ikut mazhab 4 atau mazhab Rasulullah? Nah, pertanyaannya Rasulullah itu mazhab. Sebagaimana apakah sahabat juga mazhab gitu. Karena kalau kita katakan Rasulullah menyampaikan sesuatu bukan mazhab, dia sumber hukum. Dalil dalam istilah ilmu usul fikih. Sebagaimana setiap hal yang dinisbatkan kepada sahabat juga pada dasarnya dalil gitu. Jadi kalau kemudian kita katakan itu adalah mazhab, ya mazhab dalam arti dalil yang dinisbatkan kepada sahabat tersebut. Dalam ilmu usul mungkin dikenal dengan qaul sahabi Ustaz. Nah, ya dalam istilah usul fikih disebut dengan qaul. Bahkan sebenarnya yang namanya, nah ini baru kita masuk sebenarnya salah satu makna dari pemahaman sahabat atau mazhab sahabat atau qaul sahabat dalam konteks ilmu usul fikih misalnya ya. Nah, kalau tadi dalam konteks akidah, maka dalam ilmu usul fikih yang namanya sesuatu disandarkan kepada sahabat itu disebut dengan dalil. Di mana dalam konteks sesuatu yang dinisbatkan kepada sahabat sebagai dalil, nah disinilah yang kemudian dikaji dalam ilmu usul fikih ada beberapa jenis yang namanya pendapat sahabat. Nah dalam hal ini paling tidak yang populer ada beberapa, ada 4 atau ada 5 jenis dari pendapat sahabat dalam konteks ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih. Pertama, jika misalnya setiap sahabat ini sepakat dalam suatu masalah dari hasil musyawarah di antara mereka. Nah, dalam konteks ilmu usul fikih kesepakatan sahabat ini disebut dengan ijma namanya. Ijma us-sahabah. Ya. Ijma us-sahabah atau dalam ilmu usul fikih disebut ijma sharih. Karena datang dari musyawarah dan saat itu sangat memungkinkan untuk terjadinya ijma sharih. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal saya mengatakan man yadda'il ijma faqad kadzab. Barang siapa yang mengatakan ada ijma setelah masa sahabat, dikatakan bohong gitu kan. Artinya ijma dalam arti kesepakatan terjadi pada masa sahabat itu sangat mungkin. Karena wilayahnya saat itu masih terbatas. Yang kedua, kalau ada perkataan seorang sahabat,
disampaikan oleh seorang sahabat, tapi kemudian tidak ada yang mengingkari. Namun juga tidak melalui proses musyawarah. Ya, misalnya ada ketetapan dari Khalifah Utsman bin Affan, bolehnya membayar zakat kepada mustahik secara langsung. Karena dalam satu riwayat disebutkan bahwasannya yang pertama kali menetapkan bolehnya penunaian zakat kepada mustahik tidak lewat amil itu pada masa Utsman bin Affan. Ya, pada masa Rasulullah, Abu Bakar dan Umar itu lewat amil semua gitu ya. Pada masa Utsman itu berubah untuk memberikan kemaslahatan dan kemudahan. Nah, saat itu tidak ada para sahabat yang menentang. Nah, ini pendapat sahabat yang seperti ini disebut dengan ijma' sukuti namanya. Nah, ini yang kedua. Dan yang ketiga ada juga yang namanya pendapat sahabat tapi kemudian pendapat ini tidak masyhur. Kalau pendapat yang kedua tadi dia masyhur tapi tidak ada penentang, tidak masyhur tapi juga tidak ada penentang. Nah, disinilah yang menjadi poin ulama kita berbeda pendapat. Contohnya apa Ustaz itu? Apakah ini, nah sebelum saya contoh ini, ulama beda pendapat, apakah ini termasuk dalil yang bisa dijadikan sebagai sumber hukum atau tidak? Nah, disinilah yang kemudian masuk dalam wilayah minal adillatil mukhtalaf fiha. Kalau yang nomor 1 dan 2 tadi disepakati. Nah, kalau 2 dan 1 sepakat, dia maksudnya dalam konteks ijma'. Nah, untuk yang kedua, yang ketiga ini termasuk yang diperselisihkan. Ya, walaupun tidak ada pengingkaran dari sahabat yang lain. Nah, misalnya dalam masalah-masalah parsial yang tidak ada pengingkaran, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu menetapkan bahwasannya kalau ada orang melakukan pelanggaran haji dan dia tidak bisa menyembelih atau misalnya dia memburu seekor hewan ya, yang hewan itu haram untuk dibunuh di tanah haram. Nah, Umar menetapkan dengan beberapa jenis hewan tertentu. Nah, ini pendapat seperti ini tidak masyhur. Pendapatnya seperti tidak masyhur, tapi juga para ulama berbeda bisakah dijadikan dalil atau tidak. Ya, sebagai ganti fidyah gitu ya. Nah, yang terakhir yang keempat, ini pendapat sahabat yang disampaikan tapi ada pengingkaran dari sahabat yang lain. Jadi ada sahabat misalnya nih Zaid bin Thabit berpendapat kalau misalnya ada seorang meninggal, dia punya kakek dan punya saudara kandung. Zaid bin Thabit berpendapat saudara kandung mendapatkan harta waris dari yang meninggal, tidak dihijab, ya, tidak ditutup bagiannya oleh sang kakek. Tapi Abdullah bin Abbas berpendapat beda. Abdullah bin Abbas berpendapat kakek termasuk menutupi bagian waris saudara kandung. Ini ada khilaf di antara dua sahabat ini. Dalam konteks ilmu usul fikih ini disebut juga dengan istilah ijma' dimni namanya. Ijma' dimni. Nah, ijma' dimni itu artinya seakan-akan para sahabat sepakat bahwasanya pendapat yang legal saat itu cuma dua. Dalam arti bolehkah generasi berikutnya tabi'in, atba'ut tabi'in termasuk 4 mazhab dan seterusnya itu nanti menciptakan pendapat baru di luar dua pendapat ini. Ya, menciptakan pendapat ketiga, keempat yang tidak disebutkan dua sahabat ini. Nah, maka di sini nanti Imam Abu Hanifah berkata ana akhtaru ma asya. Aku memilih di antara dua pendapat ini salah satunya tanpa menciptakan pendapat yang baru. Adapun Imam Syafi'i dan disebutkan juga dalam beberapa pendapat para ulama mengatakan boleh ihdatsy qaul tsalis namanya, boleh menciptakan pendapat yang baru. Untuk yang bagian keempat tadi ya, yang karena tidak masyhur tadi ya. Karena ya enggak tetap masyhur, tapi diingkari. Perselisihan di kalangan sahabat. Nah, artinya kembali kepada pertanyaan bagaimana kita mengamalkan pemahaman sahabat. Nah, kita lihat yang dimasuk kembali kepada pemahaman sahabat itu yang mana dari 4 hal ini gitu. Apakah yang disepakati atau ada yang kemudian masyhur tapi tidak ada pengingkaran atau yang diperselisihkan oleh mereka. Karena kalau kita kemudian liarkan makna mengembalikan kepada pemahaman sahabat tapi tidak memeta-meta berdasarkan 4 perspektif ini, ya masyarakat juga akan bingung. Apalagi kemudian dengan alasan kembali kepada sahabat tapi berdasarkan pemahaman dia dalam memahami apa yang disampaikan sahabat. Nah, ini masalah juga. Maka lagi-lagi jawaban paling mudahnya adalah ya seluruh pendapat sahabat itu telah terakomodir secara baik dalam 4 mazhab. Berarti dalam penjelasan Ustaz Ihsan ini ingin mengatakan bahwa ternyata sahabat itu juga banyak khilafnya Ustaz. Banyak khilafiyah di antara para sahabat. Sehingga kita ingin ikut pemahaman sahabat, mau ikut sahabat yang mana dulu gitu saja. Bisa diberikan contoh Ustaz, khilafiyah di antara para sahabat yang lainnya mungkin. Justru begini, ketika Umar bin Abdul Aziz itu sudah bukan sahabat ya. Beliau sudah cucu ya, udah ke bawah sekali. Mengetahui ternyata ada tuh yang nomor 4 di mana sahabat yang A bilang misalnya wajib gitu ya, yang satu lagi bilang haram malah. Itu tabrakan banget, itu ikhtilafnya tadad, bukan sekedar tanawu gitu ya, tapi betul-betul head to head tabrakan begitu. Dan itu bukan hanya sekedar
ada, tapi jumlahnya banyak. Justru itu menggembirakan beliau. Menggembirakan Umar bin Abdul Aziz itu. Kenapa? Bukannya malah ciut, ya kok pada bekerah sih, kok pada beda-beda pendapat sih, kan kalian sahabat Nabi, kan kalian muridnya Nabi, yang akur apa, yang rukun apa gitu ya. Enggak begitu, justru dia bahagia. Saya bahagia banget ternyata para sahabat tuh beda-beda pendapatnya. Loh kenapa? Apa dia mau mecah belah para sahabat? Bukan, karena Islam jadi luas. Nah itu dia, hikmahnya Islam jadi luas. Jadi dalam kondisi-kondisi tertentu kita nggak bisa pakai pendapatnya Umar, tapi bisa kita pakai pendapatnya Utsman. Nggak bisa pakai Ibnu Abbas, ada pendapatnya Ibnu Umar gitu ya. Jadi ini Ibnu Abbas itu kan kira-kira umurannya selevel lah gitu ya. Yang satu mufti Madinah, Ibnu Umar, yang satu mufti Mekah. Nanti ntar di sono tuh di Kufah itu ada Ibnu Mas'ud gitu. Ibnu. Dulu waktu zaman bapak-bapak mereka senior tuh ya, Abu Bakar, Umar gitu kan, mereka masih kecil-kecil. Waktu bapaknya udah pada meninggal kan mereka jadi mufti semua tuh. Itu nggak sama itu. Antara Ibnu Abbas di Mekah dengan Ibnu Umar di Madinah pendapatnya nggak sama gitu. Nah, ketidaksamaan ini apakah menjadi negatif? Enggak, justru menjadi positif. Kenapa? Pertama itu Islam jadi luas, yang kedua Islam jadi luas. Karena Rasulullah juga mengatakan, yang manapun di antara sahabatku ini yang kamu ikuti, tadi itu kalian sudah dapat hidayah, sudah berislam juga. Nah itu yang menarik adalah ikhtilafus sahabah itu memang benar-benar menjadi rahmat tersendiri, walaupun kalau dibilang itu hadis, banyak yang bilang hadisnya dhaif apa segala macam. Tapi dalam realitanya ketika para sahabat itu kok punya pendapat yang berbeda-beda, sebagai tadi ya, tadi kan ada 4 ya, di mana para sahabat semua sepakat, itu kan, tanpa ada penentangan, ya kan. Terus nomor 2, nomor 3, nomor 4 ini kan yang kita bingung. Udah sahabat kok mereka malah beda-beda pendapat gitu ya. Nah justru oleh Umar bin Abdul Aziz itu malah dianggap sebagai kelebihan, sebagai bukan rahmat ya. Iya, kelebihan artinya nanti ini menarik untuk bisa dibahas lebih lanjut karena ternyata mereka punya persepsi yang berbeda-beda. Nah di zaman berikutnya lagi, yaitu di zaman 4 mazhab itu, nah perbedaan-perbedaan itulah yang mengakibatkan bahkan bukan hanya antar mazhab berbeda, tapi juga internal mazhab pun juga bisa berbeda. Bahkan satu mujtahid mutlak mustaqil seperti Al-Imam Syafi'i bisa merevisi pendapatnya itu gara-gara dia menemukan lagi nanti ada kekuatan dalil yang lebih penting lagi. Salah satu penyebabnya adalah kata sahabat itu begitu, kata sahabat ini begini. Terus tadinya saya wa ana amilu ila hadzal rai tsumma intaqaltu ila ra'yin akhar. Gitu kan. Kemudian saya pindah kepada pendapatnya yang lain karena pendapat sahabat yang itu malah lebih bagus lagi ternyata begitu ya. Jadi itu kebaikan malah isinya. Bagaimana dengan pandangan para ulama 4 mazhab mengenai kehujahan qaul sahabi ini Ustaz, atau pendapat sahabat? Ya sebenarnya ini kan konteksnya lagi dalam ilmu usul fikih ya. Ya kembali kepada jenis-jenis pendapat sahabat yang tadi kita sebutkan. Dalam konteks pendapat sahabat dalam arti sesuatu yang disepakati oleh mereka, ayat ini hujjah syariah. Tapi sekali lagi dalam kita menyebutnya mazhab bukan dengan makna suatu pendapat yang boleh berbeda dengan yang lain, tapi sebagai sumber hukum yang disepakati sebagai dalil. Kalau itu lahir dari kesepakatan dan kita sebut bagian dari ijma' juga. Makanya nanti kalau dalam kajian usul fikih pembahasan tentang ijma' masuk juga persoalan yang disepakati oleh para sahabat. Ya, ijma' itu artinya kan dalil yang disepakati setelah Al-Quran, Sunnah, kemudian ijma' baru qiyas gitu. Kalau misalnya dan sekarang ini memang dalam kitab-kitab usul fikih banyak ulama menyebutkan pendapat sahabat termasuk dalil yang diperselisihkan. Dan yang dimaksud dengan sebagai dalil yang diperselisihkan itu sebenarnya yang tadi poin ketiga dan keempat yang saya sebutkan. Yaitu kalau misalnya terjadi perbedaan di kalangan sahabat, lalu kemudian tapi perselisihannya itu bukan dalam masalah ini ya, secara implisit mereka menganggap bisa diterima sebagai dalil. Tapi perselisihannya adalah bolehkah seorang mujtahid, misalnya seperti para ulama dari 4 mazhab ini, menciptakan pendapat baru yang tidak disampaikan oleh para sahabat ketika sahabat sudah berbeda. Itu ada contohnya Ustaz, dari misalnya ini sebenarnya kalau kasus dalam masalah kembali kepada pendapat sahabat, wallahualam ya saya tidak menemukan. Tapi ada satu kasus dalam masalah fikih sebenarnya. Misalnya begini, dua kelompok para ulama berbeda pendapat tentang hukum mengkonsumsi daging sembelihan yang tidak disembelih dengan bacaan basmalah.
ya. Mayoritas ulama mengatakan bahwasanya menyembelih dengan basmalah itu membuat halalnya daging sembelihan. Dan dalam masalah ini yang menyelisih adalah pendapat Syafi'iyah. Ya, pendapat dari mazhab Syafi'i yang mengatakan membaca basmalah itu hukumnya sekedar sunnah. Artinya kalau disembelih tidak baca basmalah selama cara nyembelihnya benar tetap halal gitu ya. Nah, tiba-tiba ada pendapat baru dari dua pendapat ini. Ya, dari dua pendapat ini ada yang baru dari kalangan Hanafiyah yang mengatakan kalau disembelih dengan kalau disembelih dengan tidak membaca basmalah tapi tidak membacanya karena lupa, maka dia tetap halal. Tapi kalau tidak membacanya karena sengaja, maka dia menjadi haram. Ini ihdath qaul tsalits. Ihdath qaul tsalits, dia menciptakan pendapat baru dari dua pendapat yang sudah populer sebelumnya. Okay. Nah, dalam konteks seperti inilah yang diperdebatkan oleh para ulama usul fikih, bagaimana kalau dua sahabat berbeda pendapat, tapi kemudian ada pendapat ketiga yang baru. Walaupun nanti sebenarnya ada diperinci juga ya, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Kalau dalam kasus sembelihan tadi, maka dalam konteks pendapat yang ketiga ini sebenarnya disepakati boleh, karena tidak merusak dua pendapat. Tapi yang salah, yang dianggap merusak itu misalnya begini, kalau ada orang yang berkata, misalnya ya, ada orang yang berkata yang membaca basmalah tetap haram memakannya. Nah, ini keluar dari ijma namanya gitu ya. Keluar dari ijma gitu. Karena membaca basmalah itu sudah disepakati hukumnya menjadi halal daging kurban tersebut. Nah, jadi kalau dalam kajian usul fikih ini yang kita maksud dengan apakah pendapat sahabat itu hujjah atau tidak. Walaupun secara umum sekali lagi banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang melegitimasi pendapat mereka, tetapi status yang diperselisihkan ini perlu dirinci. Ya, perlu dirinci. Nah, ini kalau konteksnya dari 4 bagian tadi Ustaz ya. Iya. Ini ada contoh lain Ustaz ya? Bukan. Jadi apakah kaul sahabi itu hujjah atau bukan? Itu ada 6 pendapat yang berbeda di kalangan para ulama. Ya. Tapi kita tegaskan dulu, dikatakan kaul sahabi itu maksudnya begini. Sahabat itu bukan sedang meriwayatkan satu ayat Quran atau hadis Nabi. Kalau itu kan hukumnya hukum rafa kepada Nabi. Cuma meriwayatkan kata Nabi itu haram, kata Nabi itu boleh. Berarti kan bukan pendapat dia. Dia cuma mewakili meriwayatkan apa yang Nabi katakan. Ini yang kita bicarakan bukan itu. Yang kita bicarakan begini, tidak ada ayat yang secara soreh secara tegas bilang hukumnya apa. Juga tidak ada hadis Nabi yang tegas bilang apa. Nah, memang kembalinya kepada pendapatnya si para sahabat itu pribadi. Ya. Nah, pendapat pertama mengatakan bahwa pendapatnya sahabat itu adalah hujjah. Ya, itu adalah dalil syar'i. Jadi boleh disebutkan rujukannya adalah Al-Qur'an, Sunnah dan pendapatnya para sahabat gitu ya. Dengan dasar apa? Bahwa kan mereka orang yang sudah diridhoi sama Allah, gitu kan? Orang sudah mendapat keridhaan dari Allah, masa kita tolak pendapatnya? Bahkan sebagian dari sahabat itu ada 10 orang itu yang sudah dipastikan masuk surga, al-asyrah al-mubasysyaruna bil jannah, gitu kan? Bahkan Nabi sendiri memuji mereka. Khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Kalau Nabi saja sudah mengatakan mereka generasi terbaik, masa kita enggak jadikan sebagai hujjah gitu kan? Selain juga Nabi pernah mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajiz gitu ya. Jadi pendapatnya para sahabat tuh ya hujjah lah. Ini pendapat resmi dari mazhab apa saja Ustaz? Yang mewakili untuk pendapat pertama. Pecah-pecah. Jadi sebagian mazhab sebagian ulama Maliki mengatakan demikian, mazhab Syafi'i qaul qadimnya mengatakan demikian. Sebagian ulama di kalangan mazhab Hanafi ya terkenal punya pendapat seperti misalnya Asy-Syarakhsi. Dari Hambali misalnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu pendapatnya seperti itu. Tapi nanti ada pendapat yang kedua yang kebalikannya. Pendapat sahabat itu pendapat manusia biasa. Gitu kan? Karena perintahnya Allah kan atiullah wa atiur rasul ya. Taat pada Allah dan pada Rasul gitu, bukan kepada sahabat gitu ya. Kemudian kita sendiri kan juga disuruh berijtihad. Kalau sahabat mereka kan itu ijtihad mereka. Nah, kita juga ijtihad. Padahal sahabat boleh jadi hidup di zaman yang berbeda dengan zaman kita. Masa kita pakai ijtihadnya mereka yang zamannya sih sudah berubah dengan zaman kita. Maka kita harus berijtihad sendiri, tidak harus pakai sahabat. Karena kan mereka juga berijtihad juga, kecuali kalau mereka meriwayatkan langsung dari Allah dari Al-Qur'an atau dari hadis gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini banyak juga para ulama termasuk di antaranya mazhab Syafi'i yang kaul jadidnya juga begitu, tidak menjadikan pendapat para sahabat sebagai hujjah. Ya, ada 2 pendapat tadi saja. Oke, kita jeda dulu karena ada azan Isya, nanti kita lanjutkan kembali.
Baik, para pemirsa di rumah dan jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita. Tadi Ustadz Sal sudah menyebutkan dua pendapat khilafiyah di antara ulama mengenai kehujahan kaul sahabi yang pendapat pribadi gitu Ustadz ya. Kalau contoh-contohnya ini Ustadz, fatwa dari sahabat mungkin bisa disebutkan Ustadz, salah satunya saja. Contohnya ada banyak, tergantung jenisnya dulu. Tadi kan Ustadz Isnan sudah menyebutkan bagus sekali itu ya. Ada yang seluruh sahabat itu sepakat, ya. Sepakat tuh maksudnya gimana? Kan tidak ada dasar hukum langsung dari Quran atau dari hadis. Jadi mereka pakai pendapat mereka sendiri, cuma mereka sepakat. Artinya tidak ada khilafiyah di antara mereka. Nah itu contohnya banyak ya, dalil seperti contoh yang kalau yang itu contohnya misalnya sholat tarawih, ya kan? Kemudian apa? Abu Bakar jadi khalifah gitu, atau menghukumi orang yang tidak mau bayar zakat sebagai orang yang kafir yang harus diperangi dan sebagainya, mencetak mushaf, menyusun mushaf, itu kan kaul sahabi semua itu. Artinya diijtihadkan oleh para sahabat, tidak berdasarkan perintah langsung dari Nabi, dan mereka tidak sekedar bukan hanya meriwayatkan, tidak ada hukum marfu' di situ kepada Rasulullah. Itu yang disepakati. Nah, kalau contoh-contoh yang tidak disepakati, nah itu banyak banyak sekali. Artinya di mana sahabat A bilang begini, tapi sahabat B bilang begitu. Ini saya kasih contoh sederhana saja ya. Aisyah radhiyallahu anha, itu kan ibunda mukminin ya. Itu berpendapat bahwa meskipun seorang sudah bukan lagi bayi, sudah gede gitu ya, tapi masih bisa jadi mahram dengan seorang wanita yang menyusuinya. Wah, gimana itu Ustaz? Iya. Maksudnya saya ini boleh menyusui sama orang ini? Iya enggak, menyusu gini, sama jadi orang gini kan kita mengenal ada istilah saudara sesusuan. Seperti Nabi dengan salah seorang wanita namanya Nabi kan menyusu waktu masih kecil kepada Halimah misalnya kan, Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Kecilnya Nabi itu nyusu sama Halimah, maka antara Nabi dengan Halimah itu kan jadi ibu susuan, jadi mahram. Nah Halimah juga punya anak perempuan namanya Syaima, gitu ya. Kepada Syaima Nabi juga jadi saudari sesusuan itu. Tapi kan Nabi nyusunya waktu masih kecil, gitu loh. Syaratnya itu kalau menurut para ulama yang sudah disepakati di himpun banyak tuh ya, tidak lebih dari 2 tahun usianya, harus minimal berapa kali penyusuan, 10 kali penyusuan gitu ya, sampai kenyang gitu. Itulah syarat-syaratnya. Nah ini beda. Tapi Aisyah itu punya beda pendapat yang menyendiri, yang bertentangan dengan rata-rata para sahabat yang lain. Walaupun sudah besar, kalau nyusu tetap jadi saudara. Gitu loh. Kan harusnya usia 2 tahun, ini udah 24 tahun, udah jenggotan gitu kan. Masih nyusu juga sama seorang wanita. Itu jadi ibu mahram, jadi sesusuan. Menurut gitu Aisyah ini ya. Kata Aisyah, itu kan pendapat dia. Nah dalam hal ini kita boleh ikut apa enggak? Ya kalau dilihat skornya sih 90 lawan 1 gitu. Pendapat itu sangat menyendiri, sangat aneh, sangat asing, walaupun itu pendapatnya dia gitu ya. Nah dalam hal ini Aisyah juga sering juga diprotes juga oleh sahabat yang lain. Aisyah pernah bilang Nabi itu begini, gak pernah begini. Sahabat yang lain bilang itu kan Aisyah taunya Nabi di rumah doang, gak tahu Nabi 2 langkah dari rumah udah lain lagi ceritanya, kan begitu ya kan. Nah sehingga apa yang dipantau atau dinilai oleh Aisyah tentang Rasulullah itu bisa saja nanti tidak sama pendapatnya dengan yang lain gitu. Itu contoh yang nggak bisa, bukan nggak bisa, contoh bagaimana mereka kok jadi bisa berbeda pendapat juga. Nah kalau dikaitkan dengan judul tema kita ini, kita harus pakai mazhab sahabi. Ya ini mazhab sahabi juga. Nah sahabi yang mana? Yang begini. Bahaya ini Ustaz, bahaya kayak gini kan, seneng Pak Haji Romli. Oke, itu salah satu contoh saja Ustaz. Masih ada lagi Ustaz? Ya banyak ya. Banyak ya. Misalnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu juga pernah punya fatwa ketika ditanya tentang satu hal gitu ya, tentang laki-laki menikahi wanita yang mana wanita ini sudah punya suami, tapi suaminya ini meninggal atau menceraikannya, masih dalam masa iddahnya, gitu kan. Dalam fatwa itu mereka harus dipisahkan, diharamkan baginya untuk menikahi wanita untuk selama-lamanya. Ini kan aslinya nggak boleh. Ada juga riwayat yang menyebutkan, walaupun ini belum 100% valid gitu ya, disebutkan bahwa Umar pernah membolehkan hal itu.
dalam kondisi-kondisi tertentu. Jadi ada fatwa-fatwa yang memang dari para sahabat itu yang menyendiri dan aneh yang tidak sejalan dengan jumhur atau mayoritas dari para sahabat yang lain. Mungkin Ustaz Isnan bisa nambahin beberapa contoh. Ada contoh lain, Ustaz? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu sampai menyebutkan 100 lebih persoalan yang diperselisihkan Di antara antara Umar sahabat. dan Abdullah bin Mas'ud. Dikumpulin itu Ya, ya. bahkan termasuk ada pendapat para sahabat yang akhirnya menyelisih 4 mazhab. Seperti pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas tentang masalah wanita yang menyusui atau hamil tidak berpuasa Ramadan cukup membayar fidyah. Oh iya. Oh, iya. Kan? Sedangkan 4 mazhab yang lain rata-rata kan membayar qadha bayar, dulu yang iya, pertama qadha kali dulu. gitu. Bahkan ada yang mengatakan qadha dan fidyah gitu. Yang menarik begini, ikut Ibnu Umar apa ikut 4 mazhab? Ah, Nah, ini pertanyaannya menarik. Iya. Ikut Ibnu Umar apa ikut 4 mazhab? Coba kira-kira. Kira-kira yang benar tuh yang mana? Kalau Ibnu Umar sahabat, kalau 4 mazhab bukan sahabat. Nah, ikut yang mana? Nah, ini pertanyaan ini menjebak, emang saya bilang menjebak gitu kan. Iya. Ikutnya apa? Ikutnya 4 mazhab. Kenapa? Karena 4 Verifikasi. mazhab akan mengikuti semua sahabat kecuali si Ibnu Umar Umar. itu. ada gitu pendapat loh. lain dari sahabat yang lain. Lah ya? iya, pasti. Mereka menyendirinya dua. Ya, itu Oke. kan mereka menyendiri. Ibnu Umar dengan siapa tadi? Ibnu Abbas. Itu berduaan dia tuh bilang kalau wanita hamil atau menyusui ya tidak puasa nih bulan Ramadan. Ya. Gantinya apa? Apakah puasa, apakah fidyah, ataukah puasa dan fidyah? Kalau mazhab Syafi'i puasa dan fidyah. Iya. Nah, nanti ada mazhab yang lain mengatakan puasa saja, tidak pakai fidyah. Ada lagi mazhab, bukan mazhab ya, Pendapat? yang fidyah saja, Oh. tidak usah pakai puasa. Enak itu. Wah, asik dong, mazhab mana? Kata Ibnu Umar, Umar. kata Ibnu Abbas, gitu kan? Itu mufti Madinah, mufti Mekah, dan mereka dua-duanya sahabi. Kenapa kita nggak pakai pendapat dua orang itu? Karena dua orang itu menyelisihi Pendapat pendapat jumhur. seluruh sahabat yang kebetulan direkam oleh 4 mazhab itu. Oh. Nah, 4 mazhab itu jadi bukan Ibnu Umar, Ibnu Abbas lawan 4 mazhab, lawan semua sahabat yang lain. Oh. Cuma direkam oleh Oke. 4 mazhab itu. Jadi sebenarnya kita bukan ngikutin 4 mazhab dan meninggalkan pendapat dua orang itu, ngikuti seluruh sahabat yang lain dan meninggalkan 2 pendapat itu yang tercermin dalam 4 mazhab itu Oke, sebenarnya. baik, ini menarik sekali nih mengenai khilafiyah di antara para madhab. Tapi kita akhiri dulu Ustaz, tapi sebelum kita akhiri kan ada sesi tanya jawab. Pertanyaan terakhir Ustaz. Kalau kita ingin mempelajari tentang qaul sahabi atau madhab sahabi, ada tidak literatur yang atau kitab-kitab yang membahas khusus tentang madhab sahabi Ustaz? Iya, jadi sebenarnya pendapat sahabat itu termasuk salah satu sumber periwayatan ya. Kalau dalam ilmu hadis, pendapat sahabat disebut dengan hadis mauquf namanya. Karena hadis itu kan Pak, kalau kita nisbatkan kepada sesuatu, pada seseorang itu ada 4 sebenarnya. Ada 4 hadis bagian. qudsi kepada Allah, hadis marfu kepada Rasulullah, yang ini secara spesifik kita sebut sunnah, hadis mauquf kepada sahabat, dan hadis maqtu kepada tabi'in. Ada 4 ya. Artinya ada yang namanya hadis mauquf disebut kepada sahabat. Apalagi kalau kita bicara tafsir, ada tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an dengan dengan perkataan Rasulullah, tafsir Al-Qur'an dengan pendapat sahabat, dan tafsir Al-Qur'an dengan pendapat tabi'in. Keempat jenis tafsir ini semuanya disebut dengan tafsir bil ma'thur. Bil ma'thur. Nah, itu. Jadi kalau pertanyaannya kepada referensi, ya setiap kitab tafsir bil ma'thur di situ terdapat pendapat sahabat. Tapi kalau dalam konteks kitab hadis, biasanya kitab hadis yang memasukkan di dalam kitab hadis tersebut pendapat sahabat, Ya. ada 2 genrenya ya. Pertama adalah al-muwatta'at, salah satunya Muwatta' Imam Malik bin Anas. Makanya Muwatta' Imam Malik bin Anas itu Pak, sebenarnya kalau dalam sejarah ilmu hadis kitab yang paling sahih. Setelah Al-Qur'an. Paling sahih. Karena itu kitab hadis pertama. Hanya saja di dalam kitab hadis Muwatta' terdapat pendapat sahabat. Oh. Nah, sedangkan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ya, ketika muncul hanya mengkhususkan perkataan-perkataan Rasul atau hadis-hadis Rasulullah yang dinilai sahih. Makanya kemudian naik tingkat mengalahkan Muwatta'. Jadi gitu. kitab Al-Muwatta yang dulu dihafal Imam Syafi'i itu Ya. kitab tersahih di dunia setelah Tersahih Al-Qur'an. pada saat itu gitu ya. Pada saat Hanya itu. saja kenapa kemudian kalah populer dengan Sahih Bukhari dan Muslim, karena di dalamnya tidak Bercampur semuanya ya. sabda Rasulullah. Oke. Dan yang kedua, ada kitab yang namanya Musannafat. Musannafat. Nah, kitab Musannafat ini sebenarnya hampir sama dengan kitab Sunan. Jadi kalau kitab Muwatta itu lawannya dengan kitab Jami namanya. Kalau Jami ini contohnya Jami As-Sahih karya Imam Bukhari. Hanya saja di dalam kitab Jami itu seluruh bab-bab dalam masalah agama, apakah akidah atau fikih,
di dalamnya hanya sunnah Nabi. Tapi kalau muwatta seluruh persoalan seluruh persoalan agama, akidah, fikih dan seterusnya ada, hanya saja bukan hanya perkataan Rasulullah SAW. Nah, sedangkan kalau musannaf lawannya sunan. Seperti Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i. Di dalamnya ya hanya terdapat bab-bab fikih saja. Tidak ada persoalan akidah. Akidah tidak ada. Bab fikih, maka disebut sunan. Hanya saja di dalam kitab sunan-sunan ini ya semua sabda, semua perbuatan disandarkan kepada Rasulullah. Sebaliknya kitab-kitab hadis yang di dalamnya terdapat bab-bab fikih tapi bukan hanya hadis Rasulullah dan juga disandarkan kepada sahabat, kita sebut dengan musannaf. Yang terkenal misalnya Musannaf Ibnu Abi Syaibah dan Musannaf Abdur Razzaq. Ini ilmu baru ini. Nah, itu informasi yang kita bisa dapatkan di dalam kapan-kapan kita bahas tentang ilmu hadis. Ya, kita belum pernah bahas ilmu hadis. Belum. Dari dulu musuhin salafi aja gitu ya. Sekarang kita langsung ngomongin ilmu hadis yang orang salafi nggak tahu juga. Gitu, kan? Insya Allah. Ada tambahan Ustaz mengenai yang terakhir ini? Kalau tidak ada kita langsung buka sesi tanya jawab. Langsung saja ya. Baik jamaah sekalian dan para pemirsa di rumah, kita buka sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ingin ditanyakan seputar pemahaman sahabat. Ya silakan 1, 2, 3, ya satu-satu. Silakan yang belakang dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, ini kan kalau bolehkah kita mengikuti tata praktek yang diajarkan sama sahabat padahal kelihatannya nggak pernah diajarin sama Rasul gitu. Contohnya kayak saya waktu itu baca di Sunan Ad-Darimi itu baca Yasin gitu Ustaz. Nah baca Yasin itu kan saya dapat dari Ibnu Abbas bahwa barang siapa menqara Yasin barang siapa yang baca Yasin di pagi hari maka akan dimudahkan sampai sore hari gitu. Nah itu kan sementara kalau kita baca takhrijnya yang Husain Salim Asad Daroni itu yang dia bilang bahwa ini hadisnya sahih gitu tapi mauquf. Nah Rasul belum pernah ngajarin itu kan. Contoh lainnya kayak ini Ustaz, di Musnad Imam Ahmad itu kan kayak ada ini hadis yang Hudzaif itu sahabat Nabi namanya Hudzaif meninggal kemudian minta dibacakan surat Yasin supaya wafatnya itu agak tenang gitu. Nah sementara di hadis yang lain ada sih cuman katanya kan doiful jidan ada yang bilang gitu. Nah itu bagaimana kalau kita ngikutin praktek amalnya sahabat itu aman gak gitu walaupun Rasul seakan-akan nggak pernah ngajarin itu gitu. Ya silakan Ustaz Isnan. Ya, inilah yang sebenarnya menurut pendapat mayoritas ulama ya. Sampai-sampai ada salah seorang ulama namanya Dr. Saif Al-Asri itu mengatakan, termasuk ada salah seorang ulama dari Saudi, Syekh Al-Arfaj, dalam bukunya tentang masalah bid'ah, dia mengatakan mayoritas ulama menetapkan ada yang namanya bid'ah hasanah. Ya, mayoritas ulama, ya, jumhur ulama. Yang mengatakan tidak ada bid'ah hasanah itu sebagian kecil saja seperti Imam Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Had, Asy-Syatibi termasuk dalam masalah ini. Tapi mayoritas ulama kata beliau termasuk yang menganggap bid'ah hasanah itu ada. Alasannya apa? Ya ini dari para sahabat. Karena sahabat Nabi SAW tidak akan melakukan suatu amalan kalau itu bertentangan dengan syariah, itu mereka lakukan. Artinya bisa dikatakan boleh-boleh saja kita melakukan suatu ibadah tertentu meskipun tidak dilakukan oleh Nabi SAW, selama tidak bertentangan dengan sunnah Nabi, tidak bertentangan dengan syariah, itulah yang kita sebut dengan bid'ah hasanah. Makanya salah seorang ulama juga dari mazhab Syafi'i, Imam Ibnu Daqiqil Aid, ketika beliau menafsirkan hadis Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada dasarnya dari agama kami, maka dia tertolak. Ketika beliau menjelaskan hadis ini dia mengatakan apa? La yudzammul bid'atu wal muhdatsu bimujarradil ismi wa innama lil mukhalafati lisunnah. Tidaklah suatu perkara baru yang muncul setelah Nabi SAW wafat itu dicela karena dia baru. Bukan itu, tapi dia dicela karena bertentangan dengan sunnah Nabi. Nah pertanyaannya, adakah suatu yang ditentang ketika seseorang membaca surat Yasin misalnya? Meskipun itu apalagi disandarkan kepada para sahabat. Nah makanya kalau misalnya kita mendapati ada perkara baru yang tidak ada di zaman Nabi, sebenarnya pertanyaannya adalah bukan itu tidak dilakukan oleh Nabi, tapi pertanyaannya apakah bertentangan dengan sunnah Nabi atau tidak. Dan inilah yang dilakukan oleh Sa'id bin Musayyib, seorang sayyidut tabi'in. Ya, Sa'id bin Musayyib itu pernah mendapati ada salah seorang tabi'in itu sholat ba'diyah asar. Salat ba'diyah asar. Mungkin karena mendapat syubhat dari hadis itu ya. Karena Nabi kan disebutkan oleh Aisyah tidak pernah meninggalkan dua salat, qobliyah fajar dan ba'diyah asar. Walaupun nanti ditafsirkan oleh hadis yang lain maksudnya qadha
ba'da Asar, zuhur ya. qobliyah. Jadi ada salah seorang salat ba'da asar, dicela sama Sa'id bin Musayyib, sayyidut tabi'in, penghulunya para tabi'in. Lalu kemudian ketika dicela, dia malah ngeles nih orang. Bukankah sholat itu baik, wahai Sa'id? Kenapa Bukankah dilarang? sholat itu baik? gitu? Kenapa dilarang Iya. gitu? Nah, akhirnya Sa'id bin Musayyib mengatakan, aku tidak mencela sholatmu, tapi aku mencela sholat yang kamu lakukan bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Masya Allah. Karena Nabi melarang kita untuk sholat setelah asar. Nah, jadi sekali lagi pertanyaannya, ketika ada seorang mengamalkan sesuatu yang tidak ada landasannya dari Nabi SAW, ada nggak sesuatu yang ditentang? Kalau misalnya dikatakan segala sesuatu tidak boleh karena Nabi tidak melakukannya, berapa banyak salaf yang kemudian kita anggap sebagai ahli bid'ah. Imam Ahmad bin Hanbal melakukan sholat malam 300 rakaat setiap harinya. Nah, Rasulullah diriwayatkan oleh Aisyah cuma 8 rakaat. Imam Ahmad Imam 300. Ahmad 300 rakaat gitu. Nah, jadi di sini kalau kita sekali lagi apa yang dilakukan oleh sahabat inilah yang kemudian oleh dua ulama ini yang pernah saya baca bukunya, mereka jadikan itu sebagai dasar yang namanya bid'ah hasanah dilegalkan. Yaitu perkara baru apakah dalam urusan ibadah ataupun di luar ibadah, selama tidak bertentangan dengan sunnah Nabi, ya itu tidak dilarang. Nah, ini salah satu contoh yang disebutkan. Baik, Masya Allah, super sekali ini. Tapi yang menarik itu pertanyaannya itu. Kita ngamalin perbuatan sahabat itu aman nggak ya? Kalau jawabannya tidak aman, berarti sahabat itu semua perusak agama semua, kan? Gitu loh. Jadi pertanyaannya sampai sejauh itu, aman nggak ya kita ikutin sahabat? Loh, buat apa Nabi membina mereka kalau nggak aman? Ya kan? Buat apa Nabi dakwah kepada mereka kalau nggak aman? Gitu loh. Sampai muncul pertanyaan itu rasanya sakitnya tuh di sini gitu. Enggak, maksudnya sebodoh itukah orang zaman sekarang sampai bilang sunnah itu cuma sunnah Nabi. Kalau sahabat tuh nggak usah diikutin, karena yang diperintah cuma ikutin Nabi aja. Lah sahabat itu kalau nggak ngikutin Nabi, ngikutin siapa? Ayo gitu. Apakah ada sahabat tukang bikin bid'ah? Enggak ada. Ya, bahwa mereka kemudian melakukan sesuatu yang tidak ada contoh, tidak ada perintah, bahkan tidak ada isyarat, itu yang paling real tuh ya nyusun mushaf itu, ya kan? Umar itu kan ngusul begitu sama Abu Bakar kan ditolak. Umar ada-ada aja, Nabi nggak nyuruh, nggak pernah apa, nggak ada isyarat, kenapa ujug-ujug kita nyusun mushaf? Apa kata Umar? Wallahi inna hadza khair, gitu kan? Sampai Allah lapangkan dada Abu Bakar, berdua sepakat. Tapi siapa yang ngerjain? Yang ngerjain Zaid. Datang ke Zaid, kata Zaid, ini dua orang senior nih malah ngajarin yang kagak benar. Ngajarin Nabi bid'ah. gak nyuruh, pakai bikin begini segala, gitu kan? Tapi kata Abu Bakar dan Umar, wallahi hadza khair, ini bagus, gitu kan? Akhirnya ya iya deh gitu. Tapi setelah dibilang iya, dia mikir lagi. Coba dia nyuruh pindahin gunung aja dari situ ke situ, itu lebih gampang daripada suruh nyusun mushaf ini. Itu kan bid'ah pertama gitu loh. Sekarang saya balik, itu aman nggak ya ngikutin Abu Bakar? Kalau nggak Aman nggak ngikutin Umar itu? Mushafnya nggak usah dibaca saat kalau nggak Jangan aman. dibaca mushafnya. Lucu kan? Produk bid'ah nomor 1 gitu. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi? Pertanyaan yang kedua, silakan. Kembali ke hadis tadi yang apa namanya? Sataftariqu hadhihi ummah ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahidah. Jadi semua umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semua jadi neraka kecuali satu golongan. Kemudian Rasulullah ditanya, golongan yang mana yang selamat Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Pertanyaannya, pemahaman yang benar mengenai perkataan Nabi SAW, ma ana alaihi wa ashabi itu gimana Ustaz? Kan tadi sudah dijelaskan sama Ustaz Isnan bahwa pendapat para sahabat pun masih ada yang disepakati, masih ada yang masih diperselisihkan. Nah, sebagian orang menjadikan ma'ana ahli washabi ini untuk menyerang saudara yang lain, seperti misalnya maulid Nabi. Di zaman sahabat enggak ada, tapi kok berarti bid'ah karena tidak ada di zaman sahabat berdasarkan hadis ini. Bagaimana tuh Ustaz? Pemahaman yang benar mengenai ma'ana alaihi washabi. Saya nyebut hadisnya tadi. Iya, Ustaz Isnan, silakan. Pertama harus kita pahami begini, ya hadis yang tadi disebutkan itu semuanya rata-rata disebutkan dalam kitab-kitab yang berbicara tentang masalah firqah aqdiyah, firqah akidah. Tidak ada kita dapati misalnya dalam kitab-kitab fikih memulai dengan hadis itu. Tidak ada. Palingnya ada innamal a'malu binniyat gitu kan. Nah, ini yang harus kita pahami dulu konteksnya, pembicaraan konteksnya terkait dengan apa. Nah, itu persoalannya masalah akidah. Makanya yang disebut oleh Nabi sataftariku firqah.
Dan itulah sebabnya ada salah seorang ulama kontemporer dari Syria namanya Syekh Muhammad Awwamah itu mengatakan perbedaan dalam masalah agama ya dalam lingkup yang lebih luas ada 3. Perbedaan yang melahirkan din, lakum dinukum waliyadin. Ini dalam persoalan-persoalan usuluddin yang pokok kita beda dengan Nasrani, Yahudi dan seterusnya. Istilahnya din. Tidak kita sebut mazhab, maka nggak ada mazhab Nasrani gitu. Din namanya gitu. Dan yang kedua firqah. Nah, kedua firqah. Yang di sini firqah itu kita gunakan untuk istilah perbedaan dalam akidah di antara umat Islam. Yang mana selamat, yang akidah yang selamat yaitu firqah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau firqah najiyah. Maka kalau misalnya ini saya sebutkan satu kata ya, kira-kira benar atau tidak. Kalau ada orang yang mengatakan begini, saya tidak kunut subuh maka saya Ahlus Sunnah. Yang kunut subuh Syafi'iyah, benar nggak Pak? Salah. Benar nggak? Kenapa? Ini jaka semua nggak nyambung salah istilah dia. Gitu. Ya, karena Syafi'iyah termasuk Ahlus Sunnah. Adapun persoalan kunut subuh itu hukumnya apa? Itu khilafiyah yang tidak berbeda dalam masalah akidah. Adapun perbedaan dalam akidah kata Syekh Muhammad Awwamah namanya bukan firqah tapi madhabi. Khilafiyah madhabiyah. Nah, dalam ketiga masalah ini yang tercela itu nomor 1 dan nomor 2. Adapun yang ketiga hukum asalnya tidak tercela. Nah, maka hadis ini pertama yang harus kita pahami konteksnya dalam masalah akidah dulu. Dan yang kedua, memang dalam sejarah kita dapati munculnya firqah-firqah sesat dalam masalah akidah itu gara-gara salah memahami sikap mereka terhadap sahabat. Misalnya muncul kelompok Mu'tazilah, Syiah dan Nasibah. Itu gara-gara salah dalam memahami posisi sahabat ketika mereka bertikai dalam perang Siffin, perang Jamal dan seterusnya. Ya. Nawasib mengatakan bahwasannya seluruh keluarga Nabi sesat, kafir. Sebaliknya lawan dari Nasibah Rafidhah. Kelompok Rafidhah malah mengatakan semua sahabat Nabi kafir. Di tengah-tengah kelompok Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya sahabat Nabi itu yang jatuh dalam konflik di dunia tidak disebut mukmin, tidak disebut kafir, tapi di akhir kafir. Ini gara-gara salah persepsi mereka terhadap apa yang terjadi di kalangan sahabat. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka menganggap apa yang terjadi di antara para sahabat dari perselisihan itu masuk semua dalam wilayah ijtihadiyah. Yang salah dapat 1 pahala, yang benar dapat 2 pahala. Makanya ada juga seorang ulama namanya Syekh Diyauddin Rais, itu ketika beliau menulis buku tentang Nazariyatus Siyasah Syar'iyyah, tentang teori politik dalam Islam, dia mengatakan seluruh mazhab Islam yang diakui menyepakati urusan pertikaian sahabat dalam masalah politik itu persoalan fikih. Persoalan fikih, yang benar 2 pahala, yang salah 1 pahala, kecuali kelompok Syiah yang menganggap imamah atau kepemimpinan setelah Rasulullah bagian dari akidah. Makanya rukun imannya orang Syiah itu yang pertama apa? Imamah, masalah kepemimpinan politik. Dan karenanya kalangan Syiah Rafidhah itu menganggap setiap orang yang meyakini Abu Bakar dan Umar sebagai pengganti Nabi sebagai kafir. Nah, ini kelompok Syiah Rafidhah ya, karena Syiah juga ada level-levelnya. Tapi yang kita maksud di sini Syiah yang salah dalam memahami posisi sahabat. Nah, jadi sekali lagi hadis yang tadi kita sebutkan ini konteksnya dalam masalah akidah. Jadi bukan dalam masalah. Adapun para sahabat berbeda dalam masalah fikih ya kita tidak pakai hadis ini gitu. Maka salah kalau kita sebut saya ini Ahlus Sunnah Syafi'i termasuk 72 kelompok yang sesat ya. Ini salah tempat. Bisa, Tapi gini, memang ini hadis yang bikin orang berantem semua. Tapi ada jawaban yang paling asik itu kalau kita baca apa yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Karena memang begini, masalahnya begini. Umatku terpecah menjadi berapa? 73. Semuanya di neraka kecuali 1. Berarti kan lebih banyak yang sesat daripada yang enggak sesat kan? Kan terbayang di kepala kita gitu kan? Berarti ini kalau umat Islam sekarang ada 1,5 miliar gitu kan? Dibagi 70 lah yang gampang. Berarti kan 1/70 aja yang benar, ya kan? 72/73 itu sesat semua, kan gitu kan? Kalau dibaca secara teksnya kan begitu, kesannya bahwa yang benar cuma 1, yang lain tuh sesat semua. Maka hadis inilah yang menjadi sumber fitnah ketika difahami dengan cara tidak benar. Yang benar cuman kita doang nih, yang lain kafir semua, gitu loh. Semuanya neraka. Itu kan hadis untuk mentakfirkan itu sebenarnya kan, untuk menyesatkan seluruh kelompok. Yang benar cuman kita, untuk ngebaiatin anak-anak muda yang kagak tahu urusan gitu ya, untuk ngebomin apa segala itu pakai hadis itu semua. Ini hadis sumber fitnah sebenarnya ini. Kalau difahaminya dengan cara yang
Tidak benar. Maka Dr. Yusuf Qaradawi memberikan jalan keluar. Memang beliau ini brilian juga. Jadi gini, hadis itu sebenarnya itu ada potongan-potongannya. Matannya itu tidak semuanya dari A sampai Z itu disepakati kesohihannya. Yang disepakatinya cuma sataftariqu ummati. Umatku terpecah menjadi 73. Gitu kan. Tapi ketika nyampe pada bagian seluruhnya masuk neraka, itu tidak sohih. Bagian itunya itu tambahan itu ya. Itu tambahan. Dan itu salah satu dari versi-versi yang banyak yang disepakati sohihnya cuma berpecah menjadi 73. Dan Nabi masih mengatakan umatku. Umatku berarti umat Islam. Gitu kan? Nah, begitu ada tambahannya, semuanya di neraka kecuali satu, bagian itunya itu sudah tidak sohih. Gitu. Kritiknya bukan kritik matan, kritik sanad. Sanadnya tidak sohih kalau bagian tambahannya itu. Ditambah dengan kritik matan. Nggak mungkin dong dari semua umat Nabi Muhammad gitu ya, semuanya masuk neraka, cuman seuprit doang yang masuk surga gitu. Nggak mungkin, karena dalam hadis Nabi yang lain, kullu ummati yadkhulul jannah kan ilaman aba gitu kan. Man kana fi qalbihi mithqala habatin minal iman dakhalal jannah. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Hadis-hadis Nabi semua menyatakan begitu. Kenapa ada hadis ini malah dibalik, semuanya neraka kecuali satu. Itu kan hadis yang sumber fitnah banget kalau cara menyampaikannya nggak benar. Maka Qaradawi ngasih jalan keluar dua, dikritik sanadnya dan dikritik matannya. Matannya kalau yang pertama itu masih sohih, umatku terpecah menjadi 73. Bahkan itu masih ditakwil lagi. Kalau 73 dari zaman Nabi sampai gini hari itu lebih Pak, nggak 73 ribu mungkin gitu. Kan karena pecah-pecahnya banyak banget. Jangan-jangan itu cuma sebuah metafor ya, sebuah metafor untuk menyebutkan memang banyak sih itu pecah-pecah dan sebagainya itu biasa gitu kan. Tapi kalau semuanya masuk neraka, nggak bener gitu loh. Secara sanad itu bermasalah dan secara matan lebih bermasalah lagi. Oleh karena itu coba nanti antum buka beberapa takwilan Dr. Yusuf Qaradawi tentang hal ini. Karena kita sering terjebak dengan ini untuk mengkafir-kafirkan, menyesat-nyesatkan semua orang dan mengatakan bahwa yang benar cuma saya aja, kelompok saya, yang saya bayatin itu yang benar, yang lain itu masuk neraka semua dengan hadis ini. Nah ini hati-hati menggunakan hadis ini dan hati-hati juga menyampaikannya, jangan sampai ada yang terpancing nanya. Oke, baik, terima kasih. Ini Masya Allah ya, penjelasannya sangat luas sekali dari ilmu-ilmu para narasumber kita. Kita masih ada waktu Ustaz atau kita masih lama, imsak masih jam 4. masih imsak. Mungkin satu lagi ya, terakhir ya, pertanyaan terakhir satu. Tadi siapa yang ketik? Oh ini ya. Terakhir silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya gini Ustadz, tadi Ustadz bilang kalau misalnya kita mengikuti pemahaman para sahabat, itu berarti kita mengikuti Rasulullah juga, karena para sahabat ikut ke Rasulullah. Nah, tapi emang apakah selama seperti itu? Karena kalau saya lihat itu ada beberapa amalan-amalan para sahabat yang khilafiyah dengan amalan Rasulullah. Misalkan sholat tarawih, Rasulullah mengatakan sholat tarawih itu 8 rakaat. Siapa bilang? 11 rakaat. Siapa? Siapa Di mana ketemu hadisnya? Nah, di mana ada hadis sahih menyebutkan Nabi sholat 8 rakaat atau 11? Sebutin. Jangan sembarangan ngomong. Ayo. Hadis Aisyah itu kalau salah. Ini kekeliruan fatal mengatakan bahwa Nabi sholat tarawih itu 8 rakaat, 11 rakaat, 23. Enggak ada satupun hadis menyebutkan berapa rakaatnya Nabi ketika sholat tarawih. Koreksi dulu, pertanyaannya keliru. Tidak ada satupun hadis menyebutkan Nabi sholat berapa rakaat. Yang 11, yang 13 tahajud, bukan tarawih. Bukan tarawih. Sholat malam, bukan Sholat tarawih. malam. Gitu. Iya. Nah, mau masih terusin nanyanya apa enggak? Ya udah aja jadi takut saya nanya. Nah, Jadi ini takut. kita sering dibohongin pakai hadis, gitu loh. Iya kan, hadisnya tuh enggak menyebutkan tarawih, tapi kita dibohongin pakai hadis. Oh, Nabi itu tarawihnya 11, pala lo peang. Enggak benar. Jadi Nabi gini, sholat Ustaz. tarawih cuma 3 malam, ya kan? Cuma 3 kali di zaman Nabi. Tidak ada satupun hadis menyebut berapa jumlah rakaatnya. Kalau sampai benar disebut jumlah rakaatnya, tidak ada khilafiyah. Pasti semua ikut itu. Nabi. Gitu. Bahkan 4 madzhab tidak ada yang menyebutkan 11 itu, 8 itu tidak ada. Nah, itu saya tahu itu dari mana? Ketika saya cek di Syafi'i 20, cek di Hambali 20, cek di Hanafi? Maliki 20, Hanafi 20, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi 20. Dari zaman Nabi sampai gini hari Masjid Nabawi itu 20.
gitu loh. Masa sebegitu begonya Sudais gitu ya? Nabi hadisnya 11, kenapa 20? Bego banget Sudais berarti kan kalau kayak gitu kita bilang. Enggak ada Nabi itu sholat tarawih berapa rakaat. Tidak ada yang menyebut 20, tidak ada yang menyebut 11. Hadisnya ya, gitu. Cuma kita dibego-begoin, dibohongin pakai hadis. Jadi hadis 11 itu bukan tarawih itu, Ustaz? Bukan tarawih, itu tahajud gitu loh. Oke, baik. Udah ya, nggak Terus usah Ustaz, takut. kalau misalkan nih sekarang Nah, ada cari contoh yang lain. Cari contoh yang lain. ini pertanyaannya lain Ustaz. Oh, iya. Misalkan di zaman sekarang ini kan ada banyak fatwa-fatwa ulama. Fatwa ulama tentang berbagai hal-hal yang baru muncul pada zaman-zaman now sekarang ini. Iya. Misalkan hukum jual beli online itu kan atau mungkin hukum tentang apa gitu kan tentang fatwa ulama yang sebenarnya itu kan muncul dari pendapat para ulama sendiri. Nah, apakah ketika kita mengikuti ulama tersebut, kita ikut juga para sahabat dan Rasulullah, mengingat itu hanya pendapat dari mereka sendiri gitu, fatwa ulama itu sendiri. Fatwa kontemporer ini. Gimana, Ustaz Isnan? Pertama begini, yang harus dipahami dalam konteks mengikuti Rasulullah, Imam Syafi'i menyebutkan yang dimaksud kita mengamalkan sunnah Nabi itu ada dua, ya, berdasarkan secara teksnya lafzon, dan yang kedua istinbaton. Kalau misalnya kita dianggap saya mengamalkan sunnah Nabi secara tekstual begitu saja, tidak melalui penalaran, tidak melalui pemahaman dan seterusnya, ya kalau begitu semua yang ada saat ini tentunya kita katakan salah semua gitu. Tapi Imam Syafi'i mengatakan Rasulullah juga mengajarkan metode di dalam memahami persoalan-persoalan baru yang muncul nanti di kemudian hari setelah Rasulullah wafat, itu namanya istinbat. Makanya apa yang disampaikan oleh Nabi itu ada dua. Di satu sisi Nabi menyampaikan hukum, di satu sisi Nabi menyampaikan metode dalam menyimpulkan hukum. Misalnya seperti Nabi ditanya oleh Umar bin Khattab tentang masalah berkumur-kumur setelah ditanya tentang ketika puasa Ramadan, mencium istri. Nah, Nabi kan tidak mengatakan batal atau tidak batal, tapi malah bertanya kepada Umar, kalau kamu berkumur-kumur batalkah puasa kamu? Umar mengatakan tidak. Nah, di sini kata para ulama, isyarat Rasul ingin mengajarkan kepada kita qiyas. Ya, tapi kalau disebut apakah itu qiyas di zaman Nabi, ya tentu tidak, itu sunnah namanya gitu kan, karena sabda. Tapi yang kita pahami dari kesimpulan dari hadis Nabi ini, beliau juga mengajarkan metode. Nah, kalau kita katakan mengajarkan metode termasuk sunnah Nabi juga, maka hasil dari ijtihad para ulama saat ini yang tidak ada di zaman Nabi SAW tapi melalui proses ijtihad, itu juga bisa kita katakan sandarannya kepada Rasulullah SAW. Nah, begitu juga apalagi kalau pada sahabat dan seterusnya. Namanya sekali lagi pemahaman kita terhadap sunnah Nabi itu bukan berarti secara teks begitu saja kita amalkan apa yang terjadi pada masa Nabi, karena Islam itu kan ajaran yang menjauh setiap persoalan hidup manusia. Tapi di sini tetap sandarannya kepada Nabi dalam tata cara tertentu yang khusus. Oke, baik, terima kasih. Ada tambahan, Ustaz? Ustaz, mohon satu Cukup lagi ya? Ustaz ya. Wah, satu Satu lagi nih satu. Dua juga boleh. Kita bicara dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bicara dalam konteks kenabian alamin had an-nubuah. Kita kan sempat ada kekosongan kenabian tuh ya. Nah, kita ini kan aswaja. Kosong apaan nih, Pak? Kekosongan kenabian itu ya. Kosong kenabian. Iya. Maksudnya? Dari Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad kan sempat ada ini ya, kekosongan masa. kenabian. Bukan tuh dari ya. Nabi Ibrahim, dari Nabi Isa. Iya, Nabi Isa ya. Nabi Isa ke Nabi Isa, Muhammad. iya. Iya. Itu kan kita kan ini yang kita hidup sekarang kan kita aswaja, termasuk juga di zaman sahabat aswaja ya. Nah, yang ini saya tanyakan ini seperti bapaknya Nabi Muhammad itu kan Abdullah. Dia kan ahlul katro itu. Ahlul katro. Ahlul fatrah ya. Ahlul katro. Fatroh, pakai fa, bukan Iya, kaf. bukan iya, kaf. Apakah dia itu mengikuti mila Ibrahim atau apa gitu? Pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Ini pertanyaan terakhir ya. Setelah ini tidak ada lagi, Ustaz. Ya. Orang tua Nabi Ya. itu di surga apa di neraka? Ini pertanyaan panas, gitu kan? Panas, iya. Hati-hati, Ustaz, ini ntar dipotong sama orang, Ustaz. Enggak apa-apa. Jadi gini, panasnya kenapa? Karena memang ada pendapat yang bilang mereka di neraka. Rata-rata teman-teman Wahabi Salafi kita itu meyakini itu, gitu loh. Sementara lawannya, ya yang bukan Wahabi Salafi mengatakan di surga, gitu. Nah, salah satu tema besar peperangan antara Wahabi Salafi dengan lawan-lawannya itu adalah tema ini. Masalah ini. Ya, tema ini. Jadi kalau kita masuk ke tema ini, kita akan ikut pusaran perangnya itu sendiri, gitu loh. Nggak selesai-selesai. Kenapa? Ya pertama kita nggak pernah dapat konfirmasi langsung dari Rasulullah gitu kan ya. Nah, nanti pecah duanya itu adalah
kalau kalangan Salafi Wahabi, semua bukunya membahas tentang bapaknya Nabi, ibunya Nabi, semua itu masuk neraka semua. Kenapa? Karena mereka tidak disebutkan bertauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Nah, gitu kan? Karena tidak memenuhi tiga tauhid ini, maka mereka kafir. Mungkin rububiyahnya iya, tapi uluhiyahnya tidak. Bingung nggak uluhiyah rububiyah? Bingung ya? Nggak pernah kuliah di Lipia sih, kalau kita tahu itu. Karena kita belajar ilmu perwahabian tuh lengkap gitu ya. Uluhiyahnya tidak, rububiyahnya iya. Tauhid rububiyahnya itu bapaknya ibunya Nabi itu bertauhid secara rububiyah. Seperti juga Abu Jahal, Abu Lahab itu bertauhid kata mereka ya. Tauhidnya tauhid rububiyah, tapi mereka masih kurang tauhid uluhiyahnya. Nah, gitu. Nah, bapaknya Nabi, ibunya Nabi termasuk yang tidak bertauhid secara uluhiyah, berarti mereka harus dianggap masuk neraka, gitu ya. Nah, ini kan Salafi Wahabi. Mereka yang bukan Salafi Wahabi menolak hal itu, ya kan? Enggak juga gitu. Kita enggak tahu itu urusan Allah. Lalu disebutkanlah sekian banyak dalil yang menyebutkan bahwa ternyata mereka masuk surga juga, walaupun tidak bertauhid uluhiyah. Karena kalangan non Wahabi mengatakan enak aja tauhid dibagi 3, uluhiyah rububiyah. Siapa yang bilang? Emang ada ayatnya gitu kan? Enggak begitu. Jadi mereka memandangnya ya kita husnuzon saja. Betapa sedihnya Rasulullah, kita caci maki bapaknya dan ibunya gitu kan. Kita bilang masuk neraka, masuk neraka, masuk neraka. Itu kan sama juga mencaci maki anaknya juga Rasulullah. Maka nggak boleh kita bilang bapak dan ibunya itu masuk neraka. Lagian kita juga nggak tahu ceritanya bagaimana. Udah nggak usah diungkit-ungkit gitu kan. Jadi itu nggak selesai-selesai itu Pak. Dari zaman Muhammad bin Abdul Wahab sampai gini hari Muhammad Wahab gitu ya. Itu nggak selesai-selesai. Itu tema-tema yang panas gitu ya. Begitu kita masuk ke dalamnya, kita akan terseret-seret, urusannya nggak selesai-selesai itu. Kalau untuk pembahasan ini di kitab apa Ustaz? Untuk pembahasannya secara detail Ustaz? Ya, Bisa. Imam Jalaluddin As-Suyuti saya menulis 5 kitab tentang masalah orang tua Rasulullah. Ada ya? Tapi ada satu tambahan Pak. Ya, di sini memang sebenarnya para ulama ulama yang kita ambil ilmunya memang berbeda pendapat tentang memahami hadis Nabi, masalah sabda Nabi abuka wa abi finnar. Ayahku dan ayahmu di dalam neraka. Tapi ada satu ketidakjujuran dari mereka yang terus mengkampanyekan masuk nerakanya orang tua Rasul. Apa itu Ustaz? Di mana ulama-ulama yang menerima hadis ini seperti Imam Ibnu Arabi, kemudian Imam Nawawi dan sebagainya, mereka mengatakan kami beriman kepada hadis Nabi ini, tapi aku full kalam anhu. Tapi kami tidak kemudian meneruskan pembahasan itu, karena ini termasuk yang membuat sakit hati Rasulullah SAW. Jadi cukup saja hadis itu dipahami ya neraka, bisa jadi neraka dalam arti apa gitu kan, bukan berarti dipastikan itu masuk ke dalam neraka. Walaupun pendapat mayoritas ulama sih mengatakan itu tidak ditakwil, yang dimaksud dengan ayahmu di sini maksudnya pamannya. Paman. Nah, ini karena orang Arab sering menyebut juga bapakku itu maksudnya pamanku gitu ya. Okay. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan dengan lahiriah atau zohir hadis seperti itu, tapi dengan catatan yang mengambil pendapat orang tua Nabi di neraka kemudian berhenti untuk tidak melanjutkan perkataan itu. Tawakuf di situ. Tawakuf dalam masalah ini. Nah, di sini yang tidak jujurnya mereka yang suka. Itu ada di kitabnya Imam Suyuti Ustaz ya? Iya, beliau kalau tidak salah 5 kitab saya lupa. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Ini sangat luas sekali ilmu narasumber kita pada malam hari ini. Insya Allah belum puas semua insya Allah ya jamaah sekalian. Nanti kita lanjutkan kembali di pertemuan yang selanjutnya.